wapresnya ini kan lebih bodoh daripada menterinya. Udah hampir setahun. Dengan orang-orang yang membantu Prabowo ini hancur semua. Wapres, kemudian menteri-menteri yang direkomendasikan oleh Jokowi ini jadi beban ya jelas. Ya pasti beban keributan. Dua Budi. Budi Ari udah jelas itu. Budi Sadikin itu udah jelas dihantam sama seluruh profesor, dokter. Semua itu udah musuh dia. Lah bagaimana seorang menteri ahli nuklir, bukan ahli kedokteran, ya, bukan ahli kesehatan. Ya, kenapa nggak ditugasin urusan nuklir aja ya? Ya makanya, ini kan yang harus dicari Prabowo nih, dia selidikin, suruh intelijen, selidikin kenapa Jokowi dulu tunjuk dia. Ada apa? Ada bisnis apa? Ada kekayaan apa antara Jokowi dengan dia? Balil bagus nggak? Ya udah pasti under capacity lah. Iya. Kalau Balil ini cocoknya dia di One Team Press aja. Prabowo mungkin terjebak dengan komitmen, ya kan, bahwa dia akan tetap menggendong Gibran ini. Nah sekarang mimpi Pak Prabowo tuh untuk sukses, ya udah ini overhaul dong. Kalau bahasa kita mobil tuh overhaul, udah cuci gudang lah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Banyak orang mencintai Prabowo, tapi sayangnya banyak persoalan dengan Prabowo dikarenakan adanya orang-orang Jokowi di dalamnya. Salah satunya ya wapresnya Gibran. Nah ini menjadi suatu narasi yang harus kita luruskan. Sebetulnya gimana sih hubungan antara Prabowo dan Jokowi pertama? Yang kedua, bagaimana masyarakat nanti kemudian bisa menilai kinerja Prabowo tanpa ada bayang-bayang Jokowi. Nah, di studio sudah ada narasumber yang luar biasa dari Great Institute nih, Bung Syagana Nenggolan. Assalamualaikum, apa kabar? PhD Podcast, Pak Pembida, sehat ya? Alhamdulillah baik. Yang penting sehat dulu. Ini selalu seneng nih saya kalau diundang langsung datang, semangat begini pagi-pagi, wah luar biasa. Yang undang juga hebat ya, kita pasti datang. Iya. Jadi narasinya menarik kan? Iya. Kita mempunyai satu survei yang clear sekali bahwa mantan Presiden Jokowi ternyata reputasinya tuh turun cepat gitu. Ini bukan data yang istilahnya kita dengar-dengar doang, tapi benar-benar data survei yang katanya istilahnya reputasinya turun lebih cepat daripada even pada saat SBY turun tahta ya, tidak menjadi presiden lagi. Nah, kemudian nampaknya Pak Jokowi juga kan menitipkan banyak orang di kabinetnya Pak Prabowo ini kan. Nah, dan banyak persoalan juga ternyata ya. Ada judol, ada ya Google Chrome, ada macam-macam ya. Saya nggak nyebutin satu-satu. Tapi intinya sebenarnya isu di istana itu seperti apa sih? Apakah Pak Prabowo dalam proses melakukan pemilahan atau menjauhi bayang-bayang Jokowi ini, karena ini udah lebih dari 200 hari pemerintahan Pak Prabowo ya. Jadi kemungkinan besar langkah-langkah itu udah mulai terbaca. Silahkan analisanya Bung Syagana. Ya, saya pikir dalam melihat situasi sekarang ini kan nggak bisa satu perspektif ya. Ini multi perspektif, multi problem. Ya, di mana orang punya presiden yang luar biasa. Yang kalau kita lihat pidatonya, atau bukan pidato lah, ketika dia diwawancarai di forum ekonomi di internasional ya di Rusia ya beberapa minggu lalu misalkan, itu dia bisa di sebelah Putin menjelaskan bagaimana posisi Indonesia dalam hubungan politik dunia yang sangat tegang, di mana Putin ya itu di sebelah dia dan itu pasti menguji kan, ya kan sebenarnya Prabowo ini siapa kan gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sangat kritis ya kalau kita bisa lihat sekarang di YouTube. Betul. Dan dia bisa menjelaskan posisi Indonesia itu. Ya, Indonesia ini tetap yang pertama adalah national interest-nya. Betul. Tidak bisa diintervensi oleh asing, Amerika, Rusia, Cina dan lain-lain. Ya, yang kedua di dalam national interest itu
dia ingin hubungan itu ya hubungan yang saling menguntungkan. Ya, misalkan ketika dia sama Rusia mutual ini ya benefit ya. Artinya kalau dia sama Rusia itu misalkan betul-betul saling menguntungkan, dia sangat welcome. Dan Prabowo kemudian kita lihat sekarang masuk ke BRICS ya, kemarin pertama sekali di Brasil. Di BRICS itu dia menunjukkan bahwa ini tempat yang lebih menguntungkan daripada saya dengan sekutu lama. Ya, yakni Amerika dan Barat. Ya, dia menunjukkan di BRICS itu kan gitu. Ini kan ada perubahan besar. Nah, orang selevel ini ya sampai sekarang kita melihat tidak didukung orang-orang atau kabinet yang mumpuni. Benar. Ya, sehingga apa? Sehingga pencapaian-pencapaian itu tidak tercapai. Ya, kemudian banyak keributan ya yang tercipta dalam spektrum yang sangat luas. Ya misalkan gini, sampai sekarang klaim-klaim yang dilakukan oleh menteri-menterinya itu kan masih big question. Misalkan ketika Menteri Pertanian mengatakan ya telah terjadi surplus beras 4 juta ton bla bla bla. Itu benar nggak? Ya kan? Karena apa? Karena kok tiba-tiba pergantian kepala Bulog berkali-kali dalam waktu yang sangat cepat itu dipertanyakan oleh DPR. Ya kan? Komisi yang membidangin itu. Dia bilang, kenapa pergantian Bulog begitu mendadak? Apakah karena memang penyerapan beras dari petani itu, gabah dari petani itu macet atau bagaimana? Kok macet kok berganti berkali-kali? Kan Bulog yang ditugaskan untuk penyanggah distribusi, pembeli gabah kering petani ini. Penjaga harga ya. Penjaga harga dan lain-lain. Ini juga kan menunjukkan big question. Ya, kedua misalkan benar nggak itu kita bisa swasembada kalau kita tergantung pada 19 juta ton impor gandum, ya kan? Kan kita tahu sendiri bahwa Menteri Pertaniannya kan terkait dengan perusahaan yang dulu dia impor gandum ini, misalnya kayak gitu. Apa perusahaan? Ya kira-kira gitulah diselidikin. Nah maksud saya itu artinya, maksudnya Bung Syanggana tahu tapi itu perusahaan. Iya, maka dia terkenal nggak? Ya terkenal dong. Ya? Kan gandum kan udah pasti Indofood maksudnya ya, perusahaan tertentu lah, kira-kira gitu ya kan. Maksud saya artinya ini klaim-klaim yang perlu dipertanyakan. Klaim tentang MBG, makan bergizi gratis di tempatnya saja yang pertama kali dirancang ya 1 tahun lebih dulu ya. Pada saat presiden belum dilantik, udah dikembangkan di Sukabumi, itu baru 5%. Iya kan? Keberhasilannya 5%. Belum di tempat lain. Dengan macam-macam alasan sikut-sikutan di dalam dan lain-lain atau mungkin anggaran masih dalam proses dan lain-lain. Tapi kan 5%. Kita mengapresiasi misalnya koperasi Merah Putih yang sudah diklaim 80.000. Tapi saya kan aktivis koperasi dari zaman mahasiswa. Saya udah mengatakan kepada ketua hariannya Pak Peri Juliantono, itu hati-hati klaim-klaim seperti itu karena koperasi itu bukan kayak PT, kita buat PT selesai 80.000, bukan. Karena ini koperasi ini kan gerakan bottom up. Iya kan? Tidak bisa cuman kita legislasi 80.000 kita klaim sebagai keberhasilan. Keberhasilan itu kalau terjadi yang namanya itu kalau koperasi itu kan one man one vote, tidak tergantung sebagai shareholder, tapi dia stakeholder kan. Nah ini kan belum ada edukasinya. Ya mungkin tuh harus ada edukasi 2-3 bulan agar orang-orang tuh mengerti koperasi yang mendirikan itu. Karena selama zaman 20 tahun pasca Pak Harto, KUD itu kan tidak bergerak lagi atau kurang bergerak sehingga koperasi itu tidak terlalu ini. Ini bicara di spektrum pangan, ya, energi apa segala yang memang belum jelas. Ya, yang kedua di spektrum politik, kita tahu di hari pertama, bulan-bulan pertama aja sudah ada Indonesia gelap. Sudah ada penolakan terhadap rencana, misalkan bagaimana orang kelompok civil society menuduh bakal ada militerisasi lagi, ya kan, atau difungsi, ya kan, sehingga Prabowo waktu itu saya lihat melalui Pak Dasko mengumpulkan para kelompok civil society berdialog dan kemudian untung itu berhasil undang-undang itu tidak begitu ekspansif, TNI ada di mana-mana di tempat-tempat tertentu, ya kan, terjaga sehingga TNI betul-betul dia dibutuhkan untuk sebagai human resources saja, ya. Tapi itu juga big question, orang udah mulai mempertanyakan. Misalkan di Letjen Novi yang di Bulog sudah diumumkan oleh dan udah mundur ya TNI bahwa dia sudah mundur. Kan ternyata dia balik lagi sekarang jadi tentara aktif. Nah kayak gini-gini kan itu kan
di dalam lingkungan Prabowo ini masih banyak sekali kekacauan-kekacauan, pencapaian-pencapaian yang kurang. Nah, inilah memang satu pokok persoalan antara Prabowo yang begitu hebat ya di mata internasional, bukan hanya nasional, tapi kurang didukung oleh kapasitas menteri-menterinya yang mayoritas ini dari peninggalan lama, termasuk wapresnya tadi. Jadi wapres kemudian menteri-menteri yang direkomendasikan oleh Jokowi ini jadi beban ya jelas. Ya pasti beban keributan. Ya, dua Budi, misalkan Budi Ari sama Budi Sadikin, itu kan udah beban tiap hari ribut. Itu misalkan, ya kan. Menteri-menteri lain, dulu ada Menteri Desa, Menteri Bahlil yang di Raja Empat, Menteri Pak Tito di kasus 4 pulau dan lain-lain. Itu mengerikan. Jadi bahwa Pak Prabowo mereka ini membuat keributan karena memang masih ada dalam tanda petik gitu ya pesan-pesan dari Pak Jokowi untuk mendeliver keinginan atau program-program yang lama atau bagaimana? Kalau indikasi kan kita bisa bilang indikasi ya, tapi kan kita harus ada investigasi kan kita nggak pernah tahu Pak Prabowo ini punya nggak tim investigasi yang ini. Bisa gini, di zaman Jokowi itu tahun 2022 kalau nggak salah saya itu dicabut sebuah kepres yang mewajibkan harmonisasi untuk seorang menteri ketika mengeluarkan Kepmen. Ya kan, misalkan Pak Tito mengeluarkan Kepmen 3 atau 4 pulau kemarin itu 4 pulau ya pindah ke Aceh misalnya. Dulu nggak bisa itu sendiri, harus dia kasih ke CC ke presiden. Presiden nanti harmonisasi, lihat. Betul. Persetujuan baru dia masuk menterinya ini. Jadi menteri lain terkait udah tahu itu ada persoalan didiskusikan. Ketika Pak Tito memutuskan kemarin, itu kan Kepmen betul-betul dia sendiri untuk urusan yang membuat hampir isunya begitu panjang misalnya seperti itu. Nah, dan sensitif karena Aceh kan. Nah, apa nggak kemudian setelah itu apa? Ada nggak perbaikan? Nah, ini menurut saya ada persoalan yang sistem, iya kan? Tapi apa motifnya? Misalkan Pak Tito memberikan itu kepada Sumatera Utara, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di situ saya sudah melihat sendiri perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan izin ya untuk melakukan eksploitasi gas. Gas di sana katanya sama besarnya dengan yang ada di Andaman di Aceh. Itu ada potensi yang luar biasa. Tentu dong kita curiga ada kepentingan bisnis orang yang menggeser-geser itu dari Aceh ke Sumatera Utara, kan kira-kira gitu. Itu juga di Raja Empat, kan ada juga dong kepentingan bisnis nikel di sana dan lain-lain. Jadi maksud saya pertanyaan Pak Pompida tadi ya bisa dijelaskan bahwa itu ada indikasi. Ya, tapi seberapa persen indikasi itu untuk kepentingan KKN, oligarki, dan lain-lain, atau seberapa persen itu sistem seperti saya tadi cerita Kepres yang dihilangkan itu. Nah, ini kita harus selidiki ya. Mekanisme apa yang kira-kira kita bisa manfaatkan di dalam konteks investigasi dan istilah memperdalam temuan-temuan seperti tadi itu. Apakah Pak Prabowo nggak punya, kan sebenarnya udah ada BIN, udah ada lembaga-lembaga intelijen yang sebenarnya bisa dimanfaatkan di dalam konteks melihat ini kan sebetulnya bisa jadi masukan ke beliau. Saya kan nggak ini ya, misalnya gini ya. Waktu Pak SBY, zaman Pak SBY itu, dia mengangkat orang namanya Kuntoro. Di UKP 4. Kuntoro ini dia itu punya track record yang cukup panjang, bagus ya. Juga, ya. Yang dulu dianggap Ginanjar Boys apa segala, artinya panjang sekali dia. Sehingga waktu SBY presiden dan dia UKP 4 itu, dia nggak gampang didikte oleh presidennya. Ya, di situ ada juga Rahmat Witoelar, ada juga macam-macam orang yang punya kredibilitas. Ya nggak? Nah, sekarang ini itu kan kalau nggak salah saya ada kantor staf presiden itu kan? Enggak, itu kan hampir mati. Yang ini kan yang Pak Aris kalau nggak salah saya yang dulu di perusahaannya Pak Prabowo jadi direktur, dia sekarang jadi badan pengawasan atau apa. Ini kita belum dengar.
belum dengar apa namanya gebrakannya gitu loh. Belum dengar. Jadi kalau di UKP 4-nya Pak Kuntoro dulu jelas gitu, dia langsung apa namanya bisa menilai kinerja menteri dilaporkan ke presiden. Nah ini kita belum jelas. Baru satu kali kalau di Google tuh saya lihat dia konferensi pers sama si apa namanya Menteri BUMN ya tentang isu pengawasan. Tapi selebihnya nggak tahu tuh sampai sekarang. Nah itu kalau misalkan kita mau bandingkan. Nah yang sekarang memang di dalam pemerintahannya Pak Prabowo ini belum ada tanda-tanda adanya satu institusi yang memang bekerja untuk Pak Prabowo mengawasin ini gitu loh. Saya itu mendapatkan informasi seperti BIN begitu ya, kemudian badan intelijen lain saya nggak sebutin lah, banyak kan sebenarnya. Di masing-masing penegakan hukum juga ada intel-intelnya sebenarnya. Iya, pasti. Nah itu banyak temuan sebenarnya. Cuman memang pada akhirnya informasi yang saya terima itu tidak bisa dideliver langsung ke Pak Prabowo melalui tertulis. Iya. Dikarenakan harus ada CC ke Wapres. Sedangkan Wapres ini dalam tanda petik ada katanya isu-isu di mana korelasi dengan laporan-laporan yang muncul itu gitu. Sehingga memang akhirnya jadi ada semacam gap di dalam konteks pelaporan. Tapi sebetulnya kan kepala BIN ataupun lembaga yang lain kan bisa minta langsung waktu ke presiden dan menjelaskan secara verbal ya sebetulnya. Ya kalau yang setahu saya apa secara normatif memang tetap harus lapor ke Wapres? Apa gimana? Kalau setahu saya di zaman Pak Samsir Siregar waktu itu saya memang agak dekat sama beliau di masa lalu. Itu jam 5 pagi atau jam 6 pagi itu laporan dia sudah masuk ke meja presiden. Itu ada CC ke Wapres? Nggak tahu saya. Tapi yang penting itu kan presiden itu memang dia melayani. Itu waktu SBY-JK ya? Iya SBY lah, zaman SBY-JK. Iya, itu memang itu kewajiban. Jadi bukan ini, itu pasti ada undang-undangnya. Jadi bisa aja itu CC atau nggak CC saya kurang hafal lah kira-kira gitu ya isu itu. Tapi maksudnya gini. Saya potong maaf ya. Karena kalau SBY-JK kan situasinya sangat kondusif ya. Duanya kompak gitu. Jadi lapor ke SBY dan lapor ke JK itu oke-oke aja. Nah tapi di dalam konteks sekarang kan karena ada semacam tanda petik lah ya. Hubungan di dalam laporan itu tentang Wapres gitu. Jadi mempersulit kondisi pelaporan. Infonya seperti itu yang saya dengar. Apa benar sedemikian? Ya nggak tahu saya sampai seberapa benar ya. Tapi memang pasti ada hambatan-hambatan kan. Karena apa? Karena memang ini kan ada mix power ketika kemenangan itu diklaim sebagai kemenangan bersama antara Prabowo dan Jokowi kan. CQ Gibran. Nah sementara pada saat berjalan yang kita lihat tadi, Prabowo itu melakukan suatu gerakan-gerakan progresif revolusioner. Ya, seperti misalkan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, ya kan pasal ayat 1, 2, 3, 45 kadang-kadang dia nggak baca tuh, ya kan? Artinya dia bilang ini Indonesia harus punya orang Indonesia. Orang kaya harus adil. Gua stop lo kekayaan lo. Lu boleh kaya tapi lu jangan lagi perputaran kekayaan lo itu menghisap tidak equal antara return to capital versus return to labor. Trickle down efeknya harus clear. Maka dia kemudian mengambil yang ilegal ini, mining, ilegal sawit, ilegal apa namanya pantai di utara Jakarta apa segala, diambil oleh negara. Iya kan? Nah tentu kan yang korban adalah kelompok Jokowi yang selama ini didompleng oleh oligarki. Kan persekutuannya begitu awalnya, ya kan? Nah tentu saja seluruh instrumen loyalis tunggalnya Prabowo bekerja untuk bagaimana kelompoknya ini tidak tahu. Itu kan udah konsekuensi dari logiknya kan gitu. Ini memang ada satu masalah. Nah, yang masalah kedua itu menurut saya itu sebenarnya seberapa cepat Prabowo ingin berlayar. Iya kan? Berlayar meninggalkan atau? Iya, memacu Indonesia ini. Iya memacu Indonesianya, bukan dia meninggalkan yang dia mau 8%. Ya kan? Sri Mulyani mau 4,5%. Pertumbuhan nih ke depan nih. Itu nggak pernah matching. Iya kan? Bank Indonesia mau 4,5%. Kan kira-kira gitu nih, 4,5%. Prabowo mau 8%. Ditunjukkan oleh Kepala Bappenas. Tetap pengen 8%. Gapnya itu kan gila. Iya nggak? Nah, terus bagaimana Prabowo? Oh ya kan?
Kalau saya jadi presiden pasti saya pecat Sri Mulyani. Iyalah. Iya kan? Iyalah, udah beda begitu. Iya dong, saya nggak mau dong orang saya yakin bisa 8%. Kenapa bisa yakin 8%? Karena dari pertumbuhan normal kita rata-rata 5%. Dari mana cari selisih 3? Kan udah dihitung sama Pak Prabowo ketika dia mengumumkan di kampanye akan 8%. Yaitu dari perputaran uang 300 triliun di makan bergizi gratis. Ya kan, karena uang dibuang ke desa-desa, ya kan demand side-nya muncul, itu akan menciptakan 1-2%. Dari mana selisih lainnya? Hilirisasi apa segala macam kayak gitu ya kan? Dia udah mempertimbangkan 8%. Oke lah, miss jadi 7%. Masih bagus. Masih bagus dong. SBY aja 6-7, 6-7 ya kan. Dia mencapai sampai SBY aja Prabowo ini. Ya kan, itu kan udah luar biasa, fantastik. Ya kan, sebelum ke 8%. Sri Mulyani tenang aja, dia bilang nggak ada, perkiraan saya 4,5 sampai 5, tapi apa dia nggak nangkep tuh? Iya kemarin pesannya dari presiden, maksudnya tuh istilahnya ini persoalannya apakah dia being realistik atau dia being ya beda dalam konteks ideologi dengan Prabowo? Ya kan mazhabnya beda, ideologinya. Clear berarti. Clear. Ya kan dia bukan enggak, ini kan memang gini. Saya misalkan ngangkat orang sebagai bendara saya, ya polanya bendara saya pelit, kayak gitu, ya kan. Lah saya orangnya royal, ya kadang-kadang saya lihat nih orang ngelawan mulu nih, gue suruh beli ini nggak mau, beli ini nggak mau, bisa kayak gitu, ya kan. Nah tergantung kita dong, kita mau pecat nggak, ya kan. Sekarang bayangin aja. Ini kan semua itu teorinya kan beda antara Keynesian, neo-Keynesian dengan neolib. Neolib, jauh banget. Ya kan, neolib ini memang mengunci. Mengunci itu ada kesepakatan IMF, Washington Consensus itu bahwa inflasi harus dikendalikan 1 digit. Monetaris ya, monetaris. Ya kan, kemudian pajak itu nggak boleh tinggi karena itu nanti tidak menggalakkan ekonomi apa. Itu kan paham mereka. Iya. Bukan dia jahat atau nggak jahat, itu paham. Ya kan, orang agama aja bisa ada Sunni, ada Syiah, Protestan, ada Katolik, ada apa gitu. Ini juga paham. Nah, Prabowo di sisi lain itu melihat dari sisi neo-Keynesian atau strukturalis apa segala, orang-orang sosialis lah. Kayak Prabowo ini kan sosialis lah, internasionali kan, ya, kayak kita juga, lah ya. Kayak kita, internasionali kan gitu kan. Nah, kalau saya sosialistik Islamisme, ya kan, saya punya konsepnya. Sosialistik religius. Ya, sosialistik religius. Tergantung Prabowo. Kalau dia memang nggak apa-apa sih, gue kan 8% pura-pura aja, ya kan. Tapi gue sih sebenarnya 5% oke lah. Bisa aja kita Prabowo begitu kan. Bisa aja. Tapi yang lucunya nih Bung Syagana ya, kan sebelum berangkat keluar itu beliau diwawancara yang tentang reshuffle itu tidak ada katanya. Saya masih happy dengan kinerja para menterinya. Ya makanya kalau dia happy, ya kan, saya melihatnya ini kan Pak Prabowo merasa dia punya tangan-tangan lain untuk menggerakkan pembangunan itu, teknokrasinya. Ya kan, ada Apkasi, bupati-bupati, ada gubernur-gubernur, ada danantara, ada tentara dia masukkan untuk itu full under kontrolnya beliau ya. Under control, ya kan. Jadi kalau misalkan dia berpikir nggak merusak yang sini, misalkan hilirisasi kan kalau dulu kan tugasnya kementerian, SDM di zaman Jokowi. Sekarang kan dia pindahin ke danantara misalnya. Jadi tetap jalan programnya, functionnya, tapi otoritasnya dipindahin sama dia. Ya kan, belum lagi dia masukkan 2 orang dia untuk penerimaan, ya kan, bea cukai dan pajak, misalnya kayak gitu. Itu bisa aja, nggak ada masalah dalam teori. Cuman memang lebih bagus, lebih sempurna kalau dia reshuffle. Karena dia nggak main-main lagi ini kan, ya kan. Kalau sekarang kan kita bingung, misalkan danantara benar nggak sih danantara ini melakukan fungsi-fungsi yang memang tidak asal cuap. Wah pokoknya hilirisasi gampang, ini investasi rumah gua, ini emang lu siapa danantara? Uang lu dari mana? Mau investasi perumahan 3 juta rumah, mau investasi hilirisasi apa sih? Kan nggak ada juga budgetnya danantara. Nah gini-gini loh maksudnya ini jadi bukan di sini saya nggak ngerti Pak Prabowo ini sebenarnya dia tingkat kepuasannya mau di mana? Kalau dia tingkat kepuasan dia seperti dream dia, janji dia, pidato-pidato dia di luar negeri, pasti reshuffle. Karena mau selling lebih cepat tadi. Iya dong, sellingnya berlayar lebih cepat. Iya dong. Nyampe 8%. 8%, ya kan? Ya karena memang kalau saya lihat
mindset yang seperti kemarin itu masih sangat kental di kabinet ini gitu. Dan sedangkan ya istilahnya kan, mohon maaf nih ya, kita juga tiba-tiba ada pinjaman baru, nutup utang dengan utang lagi dan lain-lain. Rasanya agak sulit sekali itu merealisasikan impian visionernya Prabowo tuh kalau seperti itu. Ya, sebenarnya itu soal ini ya, maksudnya konsistensi ya. Orang kan konsistensi ya. Ketika Pak Prabowo misalkan ketemu Putin dulu awal-awal sebelum dia presiden malah, ya kan, tapi sudah terpilih. Dia sudah bilang, Pak Putin saya mau bangun PLTN. Pak Putin saya mau sekolahkan 10.000 orang kedokteran, ahli sains apa ke Rusia. Pak Putin ini. Putin oke. Ya kan? Nah, itu konsistensinya gimana? Tiba-tiba yang datang Bill Gates ngomong soal PLTN dengan Hasim kemarin. Iya kan? Iya. Betul dong? Di publik. Betul. Di publik Bill Gates dan Hasim Jojo Hadikusumo merencanakan pembangunan PLTN. Itu beritanya. Bukan yang Putin dulu udah oke waktu di mana di Rusia beliau masih Kemenhan. Nah ini kan konsistensi aja. Iya. Lain-lain juga banyak konsistensi itu aja. Sebenarnya Pak Prabowo ini sekarang konsistensi. Kalau misalkan kegagalan itu disebabkan pada tingkat implementasi, itulah seorang presiden itu ketegasannya harus muncul. Dia panggil misalkan Letjen Novi. Letjen Novi, kau udah bilang kemarin kau ke Bulog, kau mundur dari tentara. Kenapa sekarang kau balik lagi jadi tentara, Letnan Jenderal? Ada apa di Bulog? Benar nggak selama ini kau melakukan apa yang Kementerian Pertanian itu omongkan ke publik? Bahwa penyerapan gabah petani sudah sukses, 6.500 harganya apa? Cerita dong. Ya kan? Kalau nggak, berarti Prabowo akan bilang ke Kementerian Pertanian, ini ada second opinion lah dari Bulog. Apa yang lu ceritain selama ini itu ternyata tidak sepenuhnya benar, misalnya gitu. Kejar lagi hilirisasi. Iya. Kejar lagi energi DME. Membangun dimetal gasifikasi batu bara apa. Kejar lagi. Ya kan? Kita bicara apa? Misalkan bicara impor minyak. Sebentar Erlangga ngumumkan impor minyak ke dari Amerika untuk sebagai bargain dari tarif untuk tukeran ini ngebalancing trading ya. Tiba-tiba Pak Prabowo pergi ke Timur Tengah, ya kan, yang raja-raja minyak ada sana semua. Yang mana? Karena orang butuh kepastian. Iya. Itu loh. Kalau nggak masyarakatnya ini bingung gitu loh. Ini masyarakat terus terangnya sekarang ya krisis kepercayaan sama Pak Prabowo nanti makin lama bisa makin turun. Kan? Itu yang bahayanya gitu. Ini mumpung dia lagi tinggi di mata rakyat itu, menurut saya memang harus cepat mengambil langkah-langkah gitu. Iya. Berarti salah satu langkah yang paling dalam waktu dekat ini harus dilaksanakan ini adalah melakukan pemilahan ya. Pemilahan orang-orang lama itu nggak usah ada lagi kan sebetulnya. Ya kalau saya kan nyarankan dari dulu begitu, bahwa dia harus cari orang-orang zakan kabinet. Ya, bukan partainya diganggu. Kimnya nggak usah diganggu. Ya kan itu orang-orang yang memenangkan, mengklaim diri 58% menang. Ya, oke lah. Ya kan kau pemenang, the winner takes all. Silakan. Ya nggak? Tapi rakyat butuh kepastian, ini orangnya zaken nggak, profesional nggak, zaken kabinet nggak. Apakah partai-partai itu ngasih stok orang yang bagus, atau enggak? Itu aja pertanyaan masyarakat. Karena ini kan kita satu perahu. Ya kan, kamu kamu yang sekarang nakodanya, tapi jangan bocor dong kapalnya. Kalau bocor kapalnya kan penumpang seperti saya, teman-teman yang tidak ikut dari Kim 58% menang ini kan juga akan hanyut kapalnya, kita tenggelam. Ya. Sebenarnya ada momen yang menarik. Momen yang menarik ini kalau Pak Prabowo ingin melakukan distinguisasi seperti tadi itu ya, mendistinguish dirinya dengan yang lama gitu kan. Itu adalah momen di mana ada pemakzulan Gibran yang didorong oleh mantan Purnawirawan TNI. Ya kan? Iya. Nah, kira-kira posisi Prabowo dalam menyikapi isu tersebut seperti apa?
Ya kalau menurut saya kan kalau wapres itu kan sebenarnya simbol ya. Simbol aja ya. Simbol itu gini maksudnya. Pentingnya capres itu orang yang hebat. Wapres maksudnya? Wapres maksud saya, orang yang hebat itu. Kalau pas dia lagi di luar negeri, ya kan, dia bisa dikasih mandat untuk mewakili presiden, ya kan? Seperti Yusuf Kala dulu ya? Iya, kalau sekarang kan nggak terjadi lagi. Karena apa? Karena wapresnya ini kan lebih bodoh daripada menterinya. Kalau sekarang ini kan kira-kira gitu, ya kan? Nanti bawa menterinya, saya mau tes menteri saya nih katanya. Iya, gitu, kan susah kan. Maksudnya kan itulah bahayanya kita terperangkap di situ. Nah, tapi kan ini Prabowo mungkin terjebak dengan komitmen. Iya kan bahwa dia akan tetap menggendong Gibran ini. Misalnya kayak gitu. Oke. Tapi kan bisa orang buat senior minister. Iya kan? Yang lebih berperan ya. Iya dong. Zaman Pak Harto kan dia punya senior minister. Zaman waktu isunya pertahanan dia kasih Murdani. Zaman isunya pembangunan dia kasih Habibie. Misalnya kayak gitu. Gitu-gitu kan bisa. Ya kan kita lihat siapa senior minister sekarang nggak muncul. Iya, benar juga ya. Iya dong. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Orang misalnya kayak Menko Yusril nggak jelas. Ngapain sekarang Menko Yusril nggak kedengaran? Ya kan Menko Budi Gunawan nggak jelas, nggak kedengaran. Yang kedengaran cuma Zulkifli Hasan satu Menko itu misalnya kayak gitu, ya kan? Nah kalau zaman SBY aja ada sempat Abu Rizal Bakri, ya kan, Hatta Rajasa. Jadi menteri-menteri yang dianggap Erlangga kedengeran lah ke Amerika kemarin negosiasi. Iya, tapi Erlangga juga kan tidak dia kan cuma kelihatan kayak taktik nyelamatin diri sendiri kan. Dia kan takut dijadikan duta besar, jadi kesannya seperti itu. Jadi bukan yang menteri mengayomin. Gitu loh. Zaman Jokowi aja Jokowi nunjuk Luhut. Ya kan dengan segala baik buruknya ya. Tapi maksudnya itu bisa diakalin wapresnya tidak begitu berfungsi, tapi harus ada menteri yang bisa secara eksekutif melaksanakan tugasnya. Artinya tempat orang lying on him atau her lah gitu. Jadi dia merasa kalau udah ketemu sama Menteri X ini pasti nanti selesai ke presiden. Menko Saurus lah ya. Nah, Menko Saurus itu. Menko segala urusan. Iya, itu. Luar biasa tuh kalau misalnya bisa kejadian itu. Tapi dalam konteks sikap tadi tentang pemakzulan Gibran itu kira-kira kan kalau Pak Wiranto tempo hari ngomongnya kan lagi dikaji oleh Prabowo gitu kan. Nah, padahal ini kan teman-temannya sendiri juga yang ngajuin gitu kan. Nah, kenapa nggak langsung ngambil sikap gitu? Ya makanya kan orang tipe beda-beda. Iya kan. Kalau lihat pidatonya Pak Prabowo yang saya sebut tadi di Saint Petersburg itu di Rusia itu, dia kan bilang bahkan musuh saya seperti Mualim ini, gubernur Aceh yang dulu perang kami 25 tahun. Sekarang jadi orang Gerindra dan bersama saya. Kan gitu. Ya kan persoalannya Mualim ini bukan beban. Kalau yang Gibran kan beban, kan itu pertanyaannya tadi kan. Ini kan beban negara kita, negara ini APBN ngebiayain wapres yang nggak jelas. Ya kan kemarin kalau nggak salah istrinya ke Jepang atau ke Korea sendiri mewakili ibu wakil presiden, ya kan dibiayain negara, ngapain di sana gitu loh. Maksud saya ada pengawal pas pampres apa segala gitu-gitu. Ini kan yang orang-orang terutama kalau orang disebut sebagai taxpayer ya, membayar pajak, dia itu kan pasti akan terluka kan. Ya kan, kenapa aku membayar orang-orang yang dia ngurusin negara tapi tidak pantas ngurus negara. Belum lagi menteri-menteri tadi yang udah jelas-jelas misalnya kayak Budi Ari, udah jelas-jelas itu udah jelas. Ya kan di majalah Tempo kemarin udah jelas-jelas dibuka semua gitu loh. Ya kan di pengadilan udah terbuka di ini. Ya kan untuk apa Pak Presiden melindungin? Ya kan ini menteri saya masih bagus kata orang kan kemudian kan merasa ya ini dong, oke Pak Presiden, kau mau melindungi dia, carilah tempat-tempat buat mereka yang maksudnya itu yang inilah, misalnya gini, ditukar aja masih tempatnya Budiman Sujatmiko yang baru lembaga-lembaga yang baru berkembang misalnya kayak gitu ya kan, Budi Ari kasih situ, mungkin Budiman pindahin ke kementerian apa gitu, cari orang-orang yang terbaik. Lu nggak apa-apa, yang berkuasa itu nggak usah ngajak orang kelompoknya Anies, kelompoknya Mega. Mega, Anies, and the gang di luar aja, tetap kasih sama Kim. Jadi jangan dipikir bahwa
kelompok-kelompok yang berontak sekarang ini, Sunarko apa segala, kan saya kan termasuk dekat sama Sunarko. Iya. Saya nggak pernah melihat Sunarko itu pengen berkuasa, nggak pernah. Dia tuh betul-betul ketika menggugat Gibran ini korektif loh ya sifatnya. Korektif aja, dia sebagai pemilik negara, dia mantan Danjen Kopassus, dia orang idealis apa segala misalnya gitu. Saya Dido, nggak mau saya Dido itu kekuasaan dan lain-lain. Saya kenal semua, ya kan. Nah, jadi jangan dipikir ya, oh lu karena kalah. Ya kan, lu buat ribut karena enggak. Sekarang ini yang ribut ini mayoritas rakyat, dan bukan lagi kalah menang. Pada dasarnya juga para pendukung Prabowo di 2 pemilu sebelumnya tuh rata-rata ya, yang ribut-ribut ini kan. Ya udah pastilah. Kayak Pak Narko kan anak buah Pak Prabowo di Kopassus. Iya. Ya kan, kalau itu sih nggak ada no question lah. Ini cuman orang ini sayang. Kalau kayak saya misalkan, saya udah melihat bahwa bangsa ini tahun 2030 seperti kata Ghost Plate di buku itu ya, itu kan mau hancur, iya kan? Apalagi kalau tanya sama Pak Gatot Nurmantio, yang dulu intelijen dia bekerja untuk menyelidiki siapa yang mau ngancurin Indonesia, ya kan? Nah, kita tahu, tapi Pak Prabowo ini kan sekarang istilahnya tuh penyelamat bangsa ini. Jadi orang tertarik untuk bantu dia karena ada ideologi, ada semangat Prabowo untuk menyelamatkan dari pidato-pidato dia semua. Jadi orang sebenarnya cuma ketertarikan itu. Banyak teman-teman di luar ini sistem, ya, yang katakanlah yang kalah Pilpres kemarin, yang jumlahnya itu menurut Pak Prabowo cuma 48%, tapi itu kan jumlah yang besar sekali, 48%. Itu pengen membantu, ya kan, bagaimana mimpi, cita-cita Pak Prabowo ini kenyataan. Nah, selama yang sekarang ini udah hampir setahun dengan orang-orang yang membantu Prabowo ini hancur semua. Yang mau diklaim tadi 5% MBG, masa mau diklaim? Sri Mulyani nggak berhasil naikin di atas 5%, turun ke 4,7 kan, dari 4,9 tahun lalu sekarang kemungkinan 4,7% growth kita, pertumbuhan kita. Ini Sri Mulyani ini, siapa lagi yang kita mau nilai? Ya kan, di mana yang disebut sukses itu? Nah, sekarang orang mimpi Pak Prabowo tuh untuk sukses, ya udah ini overhaul dong. Kalau bahasa kita mobil tuh overhaul, udah cuci gudang lah sekarang. Mungkin Pak Prabowo ini nggak suka keributan ya. Maksudnya artinya dia pengen semuanya smooth. Artinya kan ada isu bahwa menteri-menteri ini katanya tidak akan di-reshuffle, tapi ada istilahnya dibiarkan untuk mengundurkan diri gitu. Ya, ditunggu untuk mengundurkan diri. Nggak bisa, gitu. Kan gini. Yang kita tadi ribut itu kalau misalkan tiba-tiba Mega dibawa masuk. Ya nggak? Kan berarti makin kecil dong ininya. Kuenya. Pembagiannya ini kan. Atau kelompok Anies dibawa masuk. Makin kecil lagi. Kan gitu. Ini kita nggak bilang itu. Kita bilang oke, Mega di luar. Yang berkali-kali kelompok PDIP juga mengatakan kita siap bantu, kita di luar. Iya. Ya kan? Bahkan Nasdem aja kita bantu, kita di luar nggak minta menteri. Ya nggak? Nah, sebenarnya itu kan bukan orang minta. Orang cuma minta, Pak, kalaupun Bapak itu tetap di Kim itu, tolong mereka ngajukan menteri yang capable, kredibel, proporsional. Itu aja yang diminta. Karena sekarang sudah terbukti ya hampir setahun ini, itu tidak benar, tidak terjadi, tidak punya kapasitas, rata-rata tidak punya profesionalisme, tidak punya dedikasi yang tinggi, motivasi, apalagi kalau pakai teorinya Althusser itu, ya kan, yang disebut ideologi birokrasi, itu ini nggak ada. Dan orang-orang model kayak gini nggak akan pernah mau mundur juga. Nah, ya itu kan tergantung presidennya dong. Presiden kan sebagai bukan kalau modelnya kayak tadi nunggu mundur. Pasti orang-orang yang model kayak gitu dia pengen mencari celah untuk selalu bertahan. Misalnya dua Budi. Budi Ari udah jelas itu. Budi Sadikin itu udah jelas dihantam sama seluruh profesor, dokter. Semua itu udah musuh dia. Lah bagaimana seorang menteri ahli nuklir, bukan ahli kedokteran, ya, bukan ahli kesehatan. Ya, kenapa nggak ditugasin urusan nuklir aja? Ya makanya, ini kan yang harus dicari Prabowo nih, dia selidikin, suruh intelijen, selidikin kenapa Jokowi dulu nunjuk dia. Ahli nuklir, ahli bank kok jadi ngurus kesehatan. Itu dicek dong. Ada apa? Ada bisnis apa? Ada kekayaan apa antara Jokowi dengan dia? Kan kayak gitu harus diselidikin.
bukan dipertahankan. Nggak bisa, kita nggak ada masalah. Yang ngusulkan misalkan Golkar atau PAN atau bahkan PSI misalnya usulinlah Profesor Doktor ini nanti dibuat CP-nya ini loh Pak, ini pernah jadi tim kesehatan di PBB, ini apa WHO dekat apa sih, gitu dong. Iya kan? Itu misalkan ya kan banyak yang gitu-gitu yang kita keselnya karena bukan soal kita mau masuk, enggak. Yang penting ini 58% kemenangan ini dicerminkan oleh orang benar. Betul. Ya kan kita nggak mau nuduh lagi 58% palsu. Ya kan oke lah 58% diklaim Prabowo menang 50%, nggak pakai parcok, nggak pakai ini, nggak pakai itu, udah murni orang cinta Prabowo. Oke, tapi pada saat pelaksanaan udah gagal gini, menteri-menterinya gagal ya harus ada dicari dari partai-partai itu yang 58%. Golkar kau kasih ini reshuffle siapa? Menteri-menteri yang paling bagus ya, jangan main-main ya. PAN, ya menteri paling bagus, ya nggak? Siapa lagi? Gerindra, tempat dia sendiri. Siapa? Gitu mas saya. Kalau Golkar Bahlil bagus nggak? Ya udah pasti under capacity lah. Iya. Kalau Bahlil ini cocoknya dia di one team press aja. Iya benar. Kalau saya sih dia kan Prabowo sendiri yang bilang, Bahlil kau ini syukur kau sekolah kau di mana dulu. Kan Prabowo sendiri yang ngomong di depan orang Golkar lagi. Ya kan ngomong, kau sekolah di mana? Ya kan masa Prabowo itu sekolahnya di Akabri, di Akpol, SMA-nya di Inggris, ya kan SMP di sana, anak bengawan ekonomi apa segala dengan kapasitas tinggi, tiba-tiba dibantu oleh orang yang sekolahnya nggak jelas. Katanya di Google pun nggak ada ya? Nggak muncul. Nggak muncul mungkin di Google pun gitu. Wah, dahsyat sekali deh. Jadi pesannya clear ya kepada Prabowo nih. Ya menurut saya ini kan kalau dia 6 bulan udah lewat, mungkin dia mau setahun sampai Oktober, ya kan? Smooth apa istilahnya tuh apa soft landing atau iya, bukan maksudnya evaluasi itu kadang-kadang 6 bulan nggak cukup. Dia mau 1 tahun mungkin evaluasi. Kita berharap aja. Ya kita kan kelompok kritis ya, aktivis kelompok kritis. Ya kita lihat ya mudah-mudahan lah setelah Oktober nih. Ya dengan Pak Prabowo muter di BRICS ini apalagi BRICS ini ngeri loh. BRICS ini kalau Amerika marah sekarang dia udah naikin tarif kembali resiprokal 32% kan. Ya kan kita udah dikelompokkan sama Kamboja sama si Laos apa yang orang-orang pro Cina ini kan semua. Ya kan sementara Malaysia yang kurang pro Cina itu dia di bawah kita, dia 28 atau tarifnya lebih rendah. Singapura mungkin lebih rendah lagi, Filipina lebih rendah. Kita udah dimasukkan kelompok-kelompok pro BRICS nih, pro Cina nih, ya kan tinggi sama Amerika. Nah kan pasti ada konsekuensi lokal, ya kan. Nah ini kan harus ada kekokohan, baik persatuan nasional maupun kabinet apa semua. Kalau nggak Prabowo tuh bisa tergelincir nanti gitu loh. Iya. Wah luar biasa Bung Cengana. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Ada beberapa patah kata untuk audiensnya PHC Podcast, silakan. Ya, saya berharap bahwa rakyat Indonesia tetap mencintai Pak Prabowo karena saya melihat dia tulus untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa besar. Dia selalu mengutamakan national interest, ya tidak dia maling, tidak dia ini sampai sekarang. Ya, nah tentu kita harus tetap rajin mengkritik agar beliau mendengar ya bahwa kita ini karena cinta itu kita mengkritik secara konstruktif. Itu aja. Terima kasih. Wah luar biasa. Terima kasih. Nah, Sobat Forum itu tadi Bung Cengana Nainggolan dari Great Institute yang luar biasa memaparkan bagaimana kita harus terus mendorong Pak Prabowo agar kemudian bisa berlayar lebih cepat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang luar biasa maju di kawasan Asia Tenggara maupun di ranah global internasional tentunya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kejadian dan sayangnya kita kepada presiden kita itu kita sampaikan dengan berbagai macam kritik yang membangun tentunya. Nah, saatnya mungkin Pak Prabowo memikirkan untuk kemudian melakukan distinguisasi dari rezim lama, ya, sehingga bisa clear bagaimana beliau bisa menahkodai Republik Indonesia ini ke depan. Saya Pembida Hidayatullah akhirnya undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis kreatif, konsisten dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.